Pemirsa apa kabar? Kini Anda tengah menyaksikan Warta Berita PTS tanggal 21 Mei. Dalam rangka mengatasi tren penurunan angka kelahiran, pemerintah berencana menyediakan tunjangan sebesar $5.000 Taiwan per bulan bagi anak usia 0 hingga 18 tahun. Namun warga merasa efeknya sangat terbatas. Ormas memberikan tanggapan positif terhadap upaya pemerintah untuk mendorong angka natalitas, namun memperingatkan bahwa kebijakan berbasis uang tunai tidak dapat memperbaiki akar permasalahan struktural. Krisis angka kelahiran kini menjadi isu keamanan nasional. Di 2 tahun masa jabatannya, Presiden Lai Ching-te meluncurkan tunjangan pertumbuhan bulanan $5.000 Taiwan bagi anak usia 0 hingga 18 tahun. Namun sebagian masyarakat menilai efektivitas kebijakan ini masih sangat terbatas. Pihak oposisi memberikan respons beragam. Legislator Xie dari Partai KMT mendukung kebijakan ini karena sejalan dengan gagasannya mengenai tunjangan $5.000 Taiwan per bulan bagi anak usia 0 hingga 15 tahun. Di sisi lain, fraksi TPP justru mempertanyakan sumber pendanaan untuk menutupi anggaran yang besar tersebut. 每个月给予5000块，每年给予6万块，0到18岁的成长津贴，请问这个天文数字的财源从哪里来？ Meski mengapresiasi langkah baru Presiden Lai, Ormas juga mengingatkan bahwa kebijakan berbasis uang tunai tidak akan mampu memperbaiki akar permasalahan struktural di masyarakat. 破除这些结构性的限制，让职场跟育儿家庭的生活是能够相容的。唯有这样子，我们认为才能真的解决台湾低生育率的现象。 Li Tingxin menekankan perlunya reformasi cuti melahirkan yang setara gender guna mendorong keterlibatan pria dalam pengasuhan anak. Menurutnya, menciptakan lingkungan kerja yang ramah keluarga serta keseimbangan hidup merupakan reformasi struktural utama yang sangat diperlukan saat ini. Saat ditanya media terkait peluang berbincang dengan Presiden Lai Ching-te, Presiden Donald Trump menyampaikan bahwa ia akan berbincang dengan setiap orang, termasuk Lai Ching-te. Namun ia tidak mengungkapkan jangka waktunya. Sejauh ini kantor kepresidenan Taiwan belum menerima pemberitahuan apapun, namun menekankan bahwa hubungan bilateral antara Taiwan dan Amerika tetap terjalin harmonis. Menanggapi pernyataan Trump bahwa ia akan berbincang dengan semua orang termasuk Presiden Lai Ching-te, kantor kepresidenan hanya menyatakan bahwa hubungan Taiwan-Amerika tetap terjalin baik. Namun kapan Trump dan Lai dijadwalkan saling bertemu, Departemen Luar Negeri Amerika menegaskan bahwa kebijakan terhadap Taiwan tidak berubah. Namun jika kedua pihak membahas isu Taiwan, partai oposisi khawatir bahwa Trump akan menggunakan isu penjualan senjata ke Taiwan sebagai alat barter. Sementara MND menyatakan bahwa menjaga perdamaian di Selat Taiwan merupakan kebijakan Amerika dari awal, sehingga pihaknya menyambut hangat hal ini. Biro Investigasi Kriminal berhasil menggerebek kasus penyelundupan narkoba lintas negara. Seorang buronan asal Taiwan yang melarikan diri ke Kamboja memerintahkan anggota sindikat untuk mengisi celah kardus dengan bubuk heroin, lalu menyembunyikan kardus di bagian bawah patung, kemudian dikirim dari Thailand ke Taiwan. Namun akhirnya berhasil dicegat oleh aparat kepolisian. Satgas khusus menggerebek lokasi penampungan paket di Chongli, Taoyuan dan menemukan 2 kotak besar paket berisi 7 kg heroin. Saat alas patung dipotong, ditemukan tumpukan kardus dengan lubang-lubang kecil berukuran 0,5 x 0,3 cm. Tersangka menyisipkan bubuk heroin ke dalam rongga kardus tersebut yang kemudian diletakkan di bagian alas patung agar terlihat seperti produk biasa. 那他们是先藏在孔隙内之后，再次封起来，然后又再将板子又藏到模型的底座。那这种比较多层的夹藏的方式是比较少见的。 Guna menghindari pelacakan, lokasi pengiriman terus berpindah dari Tainan, Kaohsiung, hingga ke sebuah rumah lapak di Taoyuan. Jika biasanya narkoba disimpan di dalam patung, kali ini pelaku menggunakan rongga kardus, sebuah modus operandi yang sangat jarang ditemukan. Polisi menyatakan 7 kg heroin ini diperkirakan dapat disalahgunakan oleh 210.000 orang. Untungnya aparat berhasil menggagalkan penyeludupan ini berkat informasi awal yang akurat. Dalang utama kasus ini diduga pria bermarga Ko, seorang buronan yang mengendalikan operasi dari Kamboja. Saat ini 7 pelaku telah ditangkap di Taiwan. Polisi mengadopsi mekanisme kolaborasi internasional untuk meringkus tersangka utama. Seekor tenggiling bernama Blackie kabur dari kebun binatang Taipei pada tanggal 18 malam. Petugas yang merawat Blackie segera melaporkan hal tersebut, namun ia masih belum ditemukan hingga saat ini.
Pihak kebun binatang telah meningkatkan upaya pencarian serta meminta bantuan masyarakat. Bagi yang menemukan jejaknya, harap segera hubungi kebun binatang dan jangan mencoba untuk menangkapnya sendiri. Rekaman CCTV memperlihatkan adegan kaburnya seekor terenggiling betina bernama Blackie di kebun binatang Taipei tanggal 18 malam dengan memanjat batang pohon pisang yang patah di sebelah kandangnya. Blackie adalah terenggiling betina berusia 11 tahun dengan panjang tubuh 50 hingga 60 cm dan bulu bercorak krem. Ia digambarkan sebagai hewan yang sensitif dan pemalu, namun tidak agresif terhadap manusia. Sebagai hewan nokturnal, ia umumnya bersembunyi di rerumputan pada siang hari, sehingga mempersulit upaya pencarian. Bagi yang menemukan jejaknya, harap segera melapor dan tidak mencoba menangkapnya sendiri. Google meluncurkan sejumlah produk baru pada tanggal 19. Yang paling menarik perhatian adalah produk kacamata cerdas hasil kolaborasi dengan Samsung yang dapat mengatur kehidupan sehari-hari lewat fungsi asisten AI. Sebenarnya Google sempat meluncurkan produk serupa pada tahun 2013, namun dihentikan setelah 2 tahun karena melanggar privasi data pengguna. Kini program pelatihan data pribadi berpotensi memicu kembali skandal serupa. Hey, can you navigate me to the place I met my friend Gianna at last week? Hey Nishta, I've set your route to the Redwood Grove Nature Preserve from last week's hike. Cukup sentuh bingkai kacamata dan berikan perintah suara, berbagai urusan harian pun selesai. Dalam konferensi pengembang tanggal 19 lalu, Google merilis sejumlah produk terbaru. Salah satunya adalah kacamata pintar hasil kolaborasi dengan Samsung. Kacamata ini dilengkapi kamera, speaker, dan mikrofon. Pengguna kini bisa berinteraksi dengan asisten AI sambil tetap bebas beraktivitas. Selain navigasi dan penerjemah instan, perangkat canggih ini juga mampu mencari informasi terkait lingkungan sekitar secara langsung. Google pernah meluncurkan Google Glass pada 2013, tetapi gagal akibat isu privasi dan daya tahan baterai. Kini di tengah tren AI dan persaingan ketat dari Meta, Google memutuskan untuk meluncurkan kembali proyek kacamata cerdas. Namun kantor berita AFP memperingatkan bahwa teknologi AI modern membutuhkan lebih banyak data pribadi untuk melatih modelnya, sehingga isu keamanan privasi data pengguna di masa lalu dikhawatirkan akan kembali mencuat. Selain perangkat keras, Google juga memperkenalkan Gemini Spark yang terintegrasi langsung dalam aplikasi Gemini. Fitur ini menghubungkan ekosistem Google seperti mesin pencari, peta, hingga CrowdDrive. Saat ini pengguna Gemini di seluruh dunia telah mencapai 900 juta dan penambahan fitur baru ini diperkirakan akan mempercepat laju pertumbuhan pengguna. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.